kepentingan apa kalimat sepele begu untuk menjatuhkan sebuah tradisi yang bersifat keluhuran. Ini bahasa secara pribadi ya, pertanyaan secara pribadi juga. Gendang bata akan berdentang di seluruh HKBP Nusantara. Itu kalimat yang ku sampaikan pada saat itu. Ingat ya, akan berdentang di HKBP, akan menjadi catatan sejarah di HKBP secara se-Nusantara. Itu. Kemudian abang mulai fokus, tertarik ke instrumen tulila. Ya. Itu gimana abang bisa ceritakan? Karena abang bisa dibilang abang Bang Ardoni adalah orang yang The legend. the legend lah, living legend lah. Abang yang abang lah yang ini kan, yang memprakarsai lah, bisa ya seperti itulah, banyak lah yang mengakui abang lah selaku The of Tulila. Bisa abang ceritakan awal mulanya seperti apa sebenarnya Bang Ardoni? Aku kan orangnya pemikir kan, tapi bukan penulis. SMP aku udah masuk kelompok remaja gereja dan ikut bernyanyi. Dan di beberapa kata muncul tulila kan. Puji majawa warhite sordam doh tulila, dan masih panjang lagi kan. Ada beberapa ayat itu. Dan di lagu Arbab juga. Puji yoku majawa warhite sordam manang tulila. Iya. Lalu teringat kan masih kecil. Ada tulila di rumah, tapi kok nggak pernah dipakai. Oh. Kan gitu. Iya. Semua alat musik, tulila, saga-saga, sordam, sarone tanduk banua, rebab, ada dulu di rumah. Kok nggak pernah dipakai? Tapi masih sampai di situ, ya kan? Nah, mulai di kuliah, mulai itu tadi yang kubilang tadi, tuntunan. Jadi kita nggak tahu arahnya jadi ke sini gitu. Kuliah kok tulila gimana ya gitu. Masih tetap muncul lagi pertanyaan itu. Di satu ketika aku cobalah dulu garap ini tulila ini dengan hanya back sound saja. Gitu. Setelah tamat kuliah, aku coba main, kok nggak puas aku, gitu. Karena aku coba ya, kebetulan bukan tongkat. Oh, udah siapkan ya. Ya. Karena memang yang ku dengar saat aku masih kecil pernah dipakai bapak. Itu yang ku dengar masa aku kecil. Nah, aku garap lah itu waktu masa aku sudah tamat. Setelah tamat ya. Ya, saat itu aku sudah ngajar di UNED. Ku garap hanya begitu saja. Gak puas aku, kok gini-gini terus. Mulai muncul YouTube. Kulik, buka. Kok enak kali ini lagu ini. Muncul pan flute kan? Itu sejarahnya. Kok sama? Nah, tapi memang sebelum muncul YouTube ini, sebenarnya kan pada tahun berapa ya?
97 tahun 2000-an kan udah mulai muncul YouTube kan, tapi belum eksis. Belum eksis ya. Ya. Aku udah mulai bertanya-tanya tentang Tulila. 2010 aku udah mulai bertanya-tanya tentang Tulila kepada beberapa informan. Ada yang kalau di Samosir itu disebut namanya talatoid. Talatoid. Tala alat. Nah, garpu tala kan. Gitu. Toid itu sifat. Nah, ada di beberapa tempat yang bilang ini salohab. Jadi banyak kali sebutannya. Ada salohab, ada salodap, ada tulila. Nah, kalau di Toba, di Balige lebih cenderung disebut tulila. Tulila. Ya. Lalu ku coba ambil secara general, secara global. Batak ditafsir juga tulila. Oh. Karena kita masih satu kan. Walaupun di beberapa bagian mereka mengaku tidak Batak. Oke lah, urusan mereka lah itu. Di Simalungun tulila. Tulila juga. Iya. Tapsel tulila, Simalungun tulila, di Balige tulila. Di Alkitab Tulila. Berarti tulila. Kadang-kadang aku gini, persoalan pas atau lagi pas-pas, lagi benar-benar pas ya pas lah itu. Aku kayak gitu. Karena kenapa begitu? Ya memang misionaris Nomensen yang terakhir berhasil masuk kan ke Baligi kan, nggak ke Samosir kan. Nah, kenapa bahasa tulila? Ya mungkin di situlah wawancara tentang yang bergabung dia mungkin sama budaya tuh. Nah, maka tersebutlah tulila kan. Oke. Lalu aku putuskan namanya tulila. Tulila. Kenapa tulila? Tuli suara lali. Elang. Kelar. Ya kan? Tuli. Itu karakter lali, elang. Elang. Ya kan? Tuli. Batak pada masa itu masih beradaptasi, berkomunikasi dengan semesta. Berkokok ayam jam 5, berkokok ayam menandakan sudah mulai terang matahari. Tapi berkokok ayam yang tidak pada waktunya berarti ada sesuatu. Dan sama halnya. Enggak kan. Kalau di kampung-kampung masih berlaku itu. Menggonggong anjing dengan suara gonggongan yang berbeda, ada yang lewat. Tapi menggonggong dengan perbedaan yang lain, berarti ada orang jahat. Ada yang lewat dan orang jahat ini akan berbeda konteksnya. Ada yang lewat berarti hantu. Kalau ada orang jahat yang mau mencuri lah itu, gonggongannya dengan tuannya yang datang. Dari dalam rumah kita udah tahu. Oh ini tamu ini. Artinya udah dikenal. Oh itu yang aneh lewat. Udah tahu kita. Artinya apa-apa saja yang berbunyi banyak mengisyaratkan tentang kehidupan. Alam. Tentang alam. Begitu elang bunyi, di dalam ada tanda. Memang umumnya lebih kepada tanda apa itu? Kedukaan. Negatif ya. Ya. Lalu aku coba runut, kedukaan berarti lebih kepada refleksi. Lebih kepada meditasi. Harus kehidupan mengkoreksi lah. Ya. Pergumulan kita kan duka juga. Iya, betul. Enggak hanya selalu kematian baru duka. Pergumulan, persoalan dan yang lain-lain yang masih menghantui tentang ketakutan itu masih masuk dalam ranah kedukaan. Ya. Bukan suka. Idealnya manusia umumnya di saat berduka baru berserah.
Iya. Betul. Benar gak? Iya, betul. Aku pikir kita harus sepakat dulu di sini. Sepakat, Bang. Di mana ada pergumulannya baru di situ Situ dia kan menyebut dia. nama Tuhan, Iya. Tuhannya, ya kan? Kalau dia lagi senang-senang nggak akan ingat Tuhan. Apalagi kalau misalnya masuk kafe mabuk dia kan nggak ingat Tuhan dia, ya kan? Iya. Tapi begitu dia, das kecelakaan dia masih hidup sakit, aduh Tuhan, baru dia ingat, Baru, iya. ya kan gitu Iya, kan? iya. Kalau masih senang-senang enggak. Nah, maksudnya Tulilah hadir dalam aduan. Setelah dari yang tadi pertanda duka ada kalau udah elang datang dalam satu perkampungan, dulu kan kampung-kampung kan, ada duka di sana, ada kematian di sana, tidak akan lama. Dan itu mulai kuterjemahkan secara baiklah bahasa kita ya. Jadi tidak selalu berbicara kematian. Nanti ku mainkan Tulilah dipikir pula tentang kematian kan begitu. Nah, makanya aku coba definisikan kedukaan itu lebih kepada introspeksi. Kedukaan itu lebih kepada refleksi. Kedukaan itu mengkoreksi diri dengan konteks meditasi. Ya. Mengosongkan dan mengenali diri. Ya. Ketika kita mau mengenali diri, baru bertanya, siapakah aku? Nah, oke. Lalu aku hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku dapat dari beberapa informan. Ketemulah YouTube tadi. Iya. Setelah ketemu YouTube tadi, yang terdengar pertama adalah Amazing Grace. Setelah Amazing Grace, lalu aku pulang ke rumah, ambil Tulilah. Abang kulik lah itu. Kok bisa? Ini rupanya yang dimaksud Numensen. Ini rupanya yang dimaksud Alkitab itu. Ya kan? Yang secara rohani. Iya. Supaya kita masuk dalam konteks gereja. Gereja, iya. Kalau dalam konteks di luar gereja, tetap juga berdua. Orang Batak kan tidak mengenal Kristen pada masa itu. Kita kan gak akan menyalahkan leluhur yang sebelumnya yang menggunakan ini sebagai media komunikasi kepada Mulai jadi Nabulun, ya. mulai jadi Nabulun. Iya. Ya kan? Setelah mengenal agama, ya, mari kita pakai Iya. untuk lagu rohani yang sudah tersurat dan tertulis itu, yang ternotasi itu, kan begitu. Nah, itulah awal mulanya aku mulai Tertarik lah Bang. tertarik dan aku coba. Memang tangga nada Batak itu kan lebih kepada pentatonik. Aku coba perbaiki supaya mendekati diatonis. Waktu aku coba Amazing Grace yang Tulilah yang aku miliki, yang aku punya, yang dikasih Peninggalan oleh almarhum, agak sedikit false, jadi agak mencocok-cocokkan dia nada itu. Akhirnya aku coba buat sendiri, dapat mendekati diatonis, karena perlu juga emosional kita yang harus mengkontrol tune, mengkontrol tiupan, mengkontrol penjarian, tapi tidak sesulit yang sebelumnya. Itulah awalnya aku mengangkat Tulilah di tahun Tepatnya tahun aku berapa? DVD-kan jadinya tahun 2016 itu. Ya, Dengan apa tuh judulnya Bang? Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Tulilah Keagungan Tuhan. Begitu ku buat DVD rekaman, YouTube yang berjalan. Mentoklah itu semua itu yang dibungkus. Itu sama ini. Tulilah semua ini, album Tulilah nih, DVD. Nggak terjual. Habis uangku di sini. Artinya aku tidak pernah merasa aku gagal. Iya. Pun aku gagal secara materi, secara uang. Ini 200 jutaan. Iya. Uang pribadi nih.
sempat terbersit kekecewaan saat itu. Iya. Waduh, aku jual ke sana nggak laku-laku lagi. Nggak, pertanyaan orang nggak ada di YouTube. Nggak ada di YouTube. Nggak ada lagi prestis, nggak ada lagi apa kami, DVD kami. Udah YouTube sekarang. Nggak ada lagi, udah laptop sekarang. Udah pakai flash disk. Waduh, nggak laku lagi nih. Tapi nggak patah semangat juga aku tentang itu. Bahwa misiku sudah kujalankan. Mengangkat Tulila ke permukaan, memperkenalkan Tulila kepada halayak banyak, dan bagaimana membunyikan Tulila sebagai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini satu jawaban membuat aku berterima kasih. Tidak aku memikirkan kerugian yang secara materi tadi ya. Secara materi tadi. Tapi aku sudah menjawab beberapa pertanyaan. Orang bertanya, kenal Tulila? Enggak. Sekarang kenal. Kenal. Kalau dulu bagaimana Tulila dipakai untuk keagungan Tuhan? Enggak pernah, sekarang sudah pernah. Jadi sudah terjawab. Persoalan waktu apakah nanti suatu saat Tulila akan menggema di luar Batak? Mungkin itu salah satu media atau salah satu alasan yang bisa nanti mengangkat Tulila. Kenapa begitu? Ada sedikit yang menggelitiki hatiku sebenarnya. Kalau kita masih memainkan kita punya alat musik, ini bukan tentang keresahannya, tapi lebih kepada konteksnya apresiasi kita terhadap para pelaku budaya kita ini masih di bawah rata-rata. Kita lebih mengapresiasi ketika orang luar akan memperlakukan tradisi kita menjadi sebuah kebanggaan. Atau menggunakan tradisi kita menjadi media mereka sebagai media hiburan kah atau apalah gitu. Mungkin banyak sampel yang bisa kita lihat, nggak perlu aku sebut namanya. Disensor lah itu. Ya, sensor lah dulu kan. Iya. Yang pasti kalau orang luar sudah terjun ke dalam budaya Batak dan menjadi public figure, orang Batak sangat mengapresiasi. Maka doakanlah Tulila ini akan sampai ke Indian supaya mereka menggunakan ini, biarlah itu menjadi catatan sejarah, hanya sejarah di tanah Batak. Itulah misi abang saat ini. Ke seluruh dunia lah ada pasti. Sejarahnya di tanah Batak, eksistensinya di sana. Di Eropa. Ya, Bang, tadi abang terlalu ini ya, menggebu-gebu tadi sampai ada kalimat musik atau tradisi eksis di negara lain, tapi sejarahnya dari tanah Batak. Tanah Batak. Kenapa, Bang? Kenapa seperti ada rasa apa ya? Kita ini ada pernah bahasaku waktu mengajar ya. Memang bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa bisa menjadi syarat sugesti, menjadi apa namanya supaya itu menarik kepada diri kita sebagai tanggung jawab moral ya. Kenapa bahasaku biarlah sejarah di tanah Batak, eksistensinya di Eropa. Karena kita ini seperti sudah berbalik gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini seperti ingin ke Eropa-Eropaan gitu. Nah, sementara kan kita masih berbicara tentang etika dan norma adat tadi. Ya kan? Tapi tidak relevan, tidak berjalan. Nah, yang kedua semua ingin peduli tentang budaya, tapi tak banyak orang yang memberikan perhatian tentang budaya itu. Kalaupun misalnya kita buat generasi gadget sekarang, suka budaya nggak? Pasti suka. Dan apa yang bisa kau pikirkan tentang budaya nggak akan bisa menjawab. Sebabnya apa? Karena memang dari dia punya orang tua juga, ya belum tentu menurunkan itu. Kenapa belum tentu menurunkan? Ya karena orang tuanya juga belum tentu memiliki literatur dan memahami
atau memperdalam tentang budaya. Memang global budaya ini, tapi kan bisa kita lihat ya, kalau memang dia bidangnya ingin mengajarkan bahasa Batak, ya ajarkanlah bahasa Batak. Iya. Contoh. Kalau memang dia bidangnya untuk di fashion, ya belajar dia tentang fashion. Iya. Gitu. Kalau memang dia di memahami tentang bagaimana membuat naniura, ya ceritakan membuat naniura. Kira-kira begitu contohnya itu maksudku. Iya. Jadi tertinggalkan pesan itu kepada generasi. Nah, khususnya saat inilah ya. ya untuk saat ini. Walaupun ya menurutku memang tidak gampang, tidak mudah untuk melakukan itu, tapi ya kita harus bersama-sama bekerja sama atau sama-sama bekerja untuk itu. Betul. Balik ke Tulila tadi, Bang. Oke. Abang tadi sudah gimana filosofi nama, kemudian penggunaan. Maksudku di sini kita pingin tahu, Bang, kenapa Tulila itu agak unik ya, memainkannya seperti menggunakan jempol gitu ya, Bang ya. Bisa kukatakan seperti itu. Bisa Bang jelaskan filosofi penggunaannya kenapa seperti itu? Ada hal sejarah yang mungkin belum bisa terungkap untuk saat ini. Berangkat dari sebuah keturunan daripada si Raja Batak. Aku agak berbicara sedikit kulit-kulitnya saja. Iya. Karena ada keturunan dari si Raja Batak yang memang katanya itu yang bisa berubah-ubah. Dan dia panjangnya saat lahir sajokal tunduk. Saat tabi untuk luhur. Dia waktu lahir itu sajokal tunduk segini. Jadi kalau bayangkanlah kalau dia dilahirkan segini. Gitu. Dan itulah yang menjadi raja yang bisa berubah-ubah, bisa menjadi hewan, bisa wanita cantik, bisa ini, bisa ular, bisa semuanya bisa berubah-ubah. Dan 7 kali naik, 7 kali turun. Maksudnya apa itu 7 kali? Dia bisa. Oh. Jadi kalau bisa dikatakan istilahnya seperti jelmaan dari yang diturunkan. Yang diturunkan. Ya. Untuk melihat karakteristik manusia, gitu. Ngetes misalnya, bisa dia menjadi seorang nenek, minta air putih, kalau dikasih dia akan duakan, sehat. Misalnya dia di jalan, waktu dia nenek-nenek kumuh, ada orang naik motor, dia minta ditumpangin, nggak dikasih, semenit kemudian dia sudah depan menjadi anak gadis ditumpangin, baru terjadi kecelakaan. Ada bahasa yang terselubung. Waktu aku nenek kumuh, kau nggak tumpangin. Waktu aku gadis cantik, kau tumpangin. Kan kira-kira begitu. Nah ini yang dikatakan yang bisa berubah-ubah. Lalu aku belum dalami secara dalam lagi, artinya belum kaji secara dalam lagi tentang itu. Tapi itulah itu kutemukan terakhir ini, 1 tahun terakhir ini. Aku kan selalu mencari tahu. Tapi sebelumnya aku hanya disampaikan sejarah bahwa itu suara elang, dan itu dilakukan oleh permahan pengembala waktu dia sedang bertonggo, bukan, sedang apa istilahnya, marmahan mengembala. Itu kekeringan yang panjang. Oke. Lalu dia buatkan sejenis alat musik, ya mungkin bisa seperti ini atau bisa yang lain, tapi secara namanya nggak disebut. Bagaimana kalau kutiupkan ini, lalu datang hujan. Gitu. Lalu ditiupkan.
nggak lama mendung, brrr. Nah, jadi masih banyak lagi. Setelah aku banyak lagi bertanya tentang bagaimana sejarah, nggak banyak yang bisa menceritakan tentang riwayat, bagaimana peran dan fungsi. Hanya dibilang, ini sebenarnya instrumen yang bisa dikatakan terselubung. Kenapa terselubung? Bukan terselubung dalam arti tanda kutip ya. Bukan negatif lah ya. Negatif. Tapi ini rahasia. Hanya orang-orang tertentu. Makanya tidak familiar bunyi-bunyian ini pada masa itu. Bisa kita katakan, nggak usah dulu masa-masa tahun 40-an. Nggak familiar sampai kepada 97. Sampai sekarang nggak pernah. Nama ya ada gitu. Justru pun kalaupun ada yang menyebut nama itu, mungkin itu salah satu juga penyebab kenapa ada larangan-larangan yang lain untuk dipergunakan, ya karena memang penggunanya kepada hal yang negatif. Contoh, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Nah, Itu salah. itu salah kan? Nah, kalau dulu katanya talatoid yang kusebut tadi, kalau misalnya Jadi media itu. ya didekati cewek itu nggak mau, dibunyikan ini jadi mau. Justru itu yang Terdoktrin. yang terberitakan lah. Gitu. Hal yang lain nggak terberitakan, yang baik enggak. Makanya aku selalu ralat sekarang. Mulai dari sekarang aku meralat, artinya memperbaiki isu musik tradisi dalam konteks kehidupan manusia. Iya. Artinya kembali kepada orangnya, mau dilakukan kemana, mau ke yang baik atau yang jahat. Kehidupan kita ini pun nggak semuanya mulut-mulut bisa kita katakan yang baik. Ada juga melakukan kejahatan untuk mengambil keuntungan, ya kan? Nah, jadi jangan selalu menjerumuskan musik tradisi itu adalah hal-hal yang berhala, hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang gaib. Tidak. Jadi tidak ada yang gaib. Kembali kepada kepribadian kita. Kalau kita anggap gaib membuahkan hasil yang positif, aku pikir nggak ada yang salah. Ya kan? Nah, jadi aku mulai analisa setelah disebut, sempat juga aku terdoktrin, tersugesti dengan cerita-cerita yang tadi. Tapi setelah banyak aku tanya, dia hanya dimainkan saat bulan purnama. Lalu dia dimainkan agak ke gunung-gunung dan jauh dari perkampungan, dan dimainkan tengah malam di saat manusia semua tidur terlelap. Tak seorang pun yang mendengar. Makna yang paling terdalam lagi yang dari pesan itu, di saat kita punya pergumulan, di saat anak-anak tertidur lelap, di saat istri tertidur lelap, di saat orang tua tertidur lelap, kita punya pergumulan, di situ pula kita sedang berdoa. Saat itu kan tidak mengenal kristenisasi, ya kan? Kalau sekarang, serahkanlah pergumulan, serahkanlah persoalanmu, masuk ke bilikmu, tutup bilikmu, matikan lampu, tak seorang pun yang tahu, berdoa dan puaskanlah hatimu di situ. Akan lebih dahsyat lagi kalau kita berpikir pada masa itu, panggil nama mula jadimu saat malam bulan purnama, kau tiupkan persembahanmu, sampaikan keluh kesahmu bersama semesta. Lebih terbuka lagi, berhenti aku nih. Lebih terbuka lagi, burung mendengar, angin mendengar, daun-daun mendengar, udara mendengar, malam itu bulan mendengar, dan semua mendengar. Dan di saat itu juga ada pula yang mendengarkan suara apa itu. Itulah fungsi peran Tulila pada era saat itu.
menyerahkan pergumulan, menyerahkan itu yang kubilang tadi. Duka tidak selalu tentang kematian. Ya. Duka adalah pergumulan keresahan dan pergumulan yang lain. Loh, kok bisa? Apakah karena yang tadi histori yang kubilang tadi, yang bisa naik 7 kali turun 7 kali, yang akan mendengar karena dia ada di sekitarnya itu juga, yang bisa berubah wujud. Ya. Oke lah, bisa lah. Lalu fungsinya ke makna ini secara kenapa ada jempol dan telunjuk? Baru aku pahami. Maka ya terserah untuk menilai, menyikapi orang Batak lebih dekat pada kristenisasi atau memang begitu ceritanya, kan begitu. Atau ya kita pun sudah mengenal hubungan vertikal dan horizontal, kan? Inilah horizontal, inilah vertikal. Ya. Menunjuk ke atas. Inilah Horizontal. untuk horizontal. Jadi kita nggak terlepas semesta dan pencipta. Semakin kusimak lah. Oh, kenapa? Selalu ke atas. Nggak ada yang ke sini. Ya kan? Partikel biasanya dia menyampaikan Tetap doanya ke atas ya, pencipta. Jadi nggak ada ini. Jadi mulai, bagaimana supaya ini bisa menjadi universal. Jadi tidak selalu, kita juga boleh berbicara tentang semesta, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang manusia. Mulailah itu tadi, setelah ada YouTube, mulai aku buka, oke, Amazing Grace ketemu, aku coba, Dapat itu ya. Aku coba mainkan, aku simpulkan, aku coba lagu-lagu yang cepat-cepat nggak dapat. Misalnya gini nih, ada repertuar Batak. Gak pas daripada yang sifatnya healing, yang relaksasi. Lebih dapat kan daripada kita menggunakan lagu-lagu yang beat tadi. Ya. Jadi semuanya lagunya yang meditatif. Ada yang lagu yang pas, kalaupun yang kocak dia, tapi feel-nya nggak dapat. Ya. Contoh,
Boleh, Iya. tapi solnya nggak Soalnya dapat. kurang ya, Ada. oke. Lebih dapat kan? Lebih. Jadi lebih lagu-lagu yang Meditatif tadi. iya. Nah, seorang duita ada ungkapan hati Ya. yang sangat dalam gitu. Kira-kira begitulah. Jadi intinya tulila adalah doa. Kalaupun tadi seperti yang aku bilang tadi, saat bagaimana kalau kemunjikan itu datang hujan, aku udah pernah coba. Dan memang Real. Ya ini percaya tidak percaya, dan aku nggak minta kalian percaya juga, ya. Biarlah itu menjadi saksi dalam hidupku, bukan menjadi saksi dalam hidup umat manusia. Ya. Dan tidak perlu dipertontonkan, Dan dipertunjukkan tidak perlu ya. dipertontonkan. Ya. Dan menghentikan hujan juga Pun perlu ya. dilakukan. Artinya itu balik lagi kepercayaan masing-masing. Gitu. Ya. Tapi bagaimana seorang Bang Hardoni menyikapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa tulila itu alat yang bisa yang banyak mengatakan itu spam sepele begu ya Bang, stabi Bang. Bagaimana Bang Hardoni menyikapi itu? Oke. Memang kalau kita sudah berbicara tentang sepele begu ini, kita akan berbicara asal muasal kata dari siapa. Ada literatur yang bisa kita cari tahu. Oke, katakan si X. Muatannya apa? Oke. Mengatakan itu sepele begu. Ya. Oke. Kalau itu mau ingin mengkristenisasikan orang Batak, silahkan. Ya. Tapi kalau ingin mengubah bahwa Batak menghilangkan budaya, aku pikir tidak setuju. Tidak tepat. Karena kenapa? Di agama yang lain juga melakukan hal yang bersifat tradisi yang dilakukan orang Batak sebelumnya dilakukan gereja yang lain. Contoh, membakar kemenyan, orang Katolik juga bakar kemenyan. Memuat cawan juga orang Katolik juga lakukan. Artinya beradaptasi dengan budaya lokal. Ya. Di mana langit, di mana tanah dipijak, di situ Langit dijunjung. Ya. Dan filosofi itu menurutku Katolik juga melakukan. Ketika misalnya di Tanah Karo bentuk bangunan gerejanya Batak. Karo. Oh ya Karo ya. Di Toba. Ketika di Eropa ya mengikuti ya. bentuk. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi aku bukan memberikan sebuah perbandingan. Bahasaku di sini bukan memberikan sebuah perbandingan. Tapi pertanyaanku, kepentingan apa kalimat sepele begu untuk menjatuhkan sebuah tradisi yang bersifat keluhuran? Ini bahasa secara pribadi ya, pertanyaan secara pribadi juga. Di mana ada dua kata yang selalu berdampingan. Kenapa aku bilang berdampingan? Ada kenyang, ada lapar. Iya. Itu hidup berdampingan. Perempuan dan laki-laki. Selalu aku pertanyakan itu. Ada surga, ada neraka. Ada kematian, ada hidup. Ada basah, ada kering. Kalau ada Tuhan, ada apa? Pasti ada yang negatif, setan. Ada setan. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Batak, matonu kering, ya. mahiang, mahiang lawannya. Ya kan gitu. Aek tano, contoh. Ya. Jadi kalau ada sepele begu, apa lawan katanya? Tak seorang pun yang pernah bisa menjawab. Ya. Maka itu yang aku bilang tadi. Kepentingan apa?
apapun ceritanya dalam konteks kehidupan kita ini adalah semua politik. Semua politik. Ya. Persoalannya apakah itu untuk menguntungkan dan untuk menjerumuskan, itu persoalan lain. Itu bukan urusan kita ya. Tapi hal yang merugikan kita, dipolitisasi kita untuk hal yang dirugikan, aku akan melawan. Aku akan melawan terhadap itu. Kalau dibilang musik tradisi adalah sepele begu, aku garda terdepan untuk mengatakan di mana sepele begunya. Aku garda terdepan untuk itu. Dan bisa dipertemukan siapa orangnya akan mengatakan sepele begu. Dan aku tanya balik, lawan kata sepele begu apa? Kalau nggak bisa dijawab, jangan pernah katakan itu. Atau kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, jangan juga katakan. Aku garda terdepan untuk itu. Makanya selalu aku bilang, apapun yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini, apakah kita sudah benar dalam konteks menjalani kehidupan? Menjalani kehidupan? Ya, belum tentu. Pastinya. Kebenaran hanya milik yang di atas. Pembenaran hanya milik kita. Iya. Ya kan? Iya, betul. Setuju itu. Iya kan? Ya. Benar nggak? Kebenaran hanya milik yang di atas. Pembenaran milik kita. Filosofi baru itu, Bang. Oke, kita lanjut, Bang, ke apa kerinduan Abang saat ini sih, Bang, melihat eksistensi musik tradisi di era sekarang ini? Aku bangga sebenarnya ya. Apalagi setelah aku di Jakarta ini 2015, artinya pergerakan minat generasi milenial di Jakarta ini, waduh, sangat tinggi. Ya. Generasi kita juga sudah banyak yang terjun ya untuk ikut, khususnya melayani di gereja dengan memakai media taganing, ada yang seruling, walaupun bukan hanya itu saja instrumen Batak kan, masih banyak, ada kecapi, ada garantung, ada sarune, masih banyak lagi yang lain. Tapi paling tidak sudah terwakilkan musik tradisi itu menjamur sudah di gereja-gereja. Yang mana pada awalnya. Kenapa? Abang kok kayaknya tendensi banget itu kalimatnya, sudah menjamur di gereja-gereja. Ya tentu dong. Itu kan harus kita apresiasi itu. Ingat perjuangan Abang dulu kan? Dan itu kalau dibilang perjuangan pasti. Kalau ada kata sumpah, aku ada bersumpah untuk itu. Ketika aku mendapatkan intimidasi dan semacam apa istilahnya, penolakan, halus lah. Lebih bukan sekedar penolakan, tapi lebih tidak memanusiakan manusia. Oh iya. Ya. Iya. Apa kalimat yang kusampaikan? Ingat, gendang Batak akan berdentang di seluruh HKBP Nusantara. Itu kalimat yang ku sampaikan pada saat itu. Ingat ya, akan berdentang di HKBP, akan menjadi catatan sejarah di HKBP secara se-Nusantara. Itu ucapanku tahun 2020. Masih ingat kali aku gereja itu, gereja di mana? Gak usah sebut lah. Ya. Masih banyak yang saksi-saksinya yang hidup. Sehingga pada saat ini justru berlomba-lomba memasukkan musik tradisi ke dalam. Iya, artinya kan gini. Ini kan kita bukan mempersoalkan sejarah lagi ya. Tapi kan kita menghargai, menghormati. Pemahaman perlakuan budaya itu dalam konteks kerohanian. Kita kan harus mengembalikan hakikat budaya, kehidupan kita dalam kerohanian. Yeah. Itu sih. Jadi jangan terlalu menafsir-nafsir yang lain gitu maksudku. Kan udah kita bilang tadi kan, kebenaran hanya milik yang di atas. Yeah.
pembenaran kan milik kita. pribadi ya. Bagaimana kita membuktikan kebenaran milik di atas? Kalau kita juga melakukan pembenaran-pembenaran internal, misalnya di sana bisa, di sana enggak. Contoh. Ya kalau di sana enggak bisa, ya di sini pun enggak bisa. Semuanya enggak bisa. Kalau dulu enggak bisa, ya katakan aja enggak bisa sampai sekarang. Contoh, itu contoh. Jadi jangan setelah ada gejolak pertentangan baru dirembukan, setelah dirembukan ada kesepakatan bersama baru diokekan. Itu berarti kan bukan kata Tuhan. Ada muatan-muatan khusus kan lah. gitu. Itu maksudku. Jangan setelah dirembukan baru itu kata Tuhan. Kalau toh juga manusia yang melakukan itu, berarti kan masih ada istilahnya tarik ulur yang menyempurnakan tanpa melawan esensi keibadahan tadi, esensi kerohanian tadi, ketuhanan itu gitu. Aku hanya di situ aja sih yang bisa aku beri masukan ya. Karena banyak kan sekarang persoalan-persoalan yang sudah diperhadapkan, apalagi di era digital ini kan gampang-gampang kita sekarang ini viral. Iya, viral. Iya, jadi dan itu harus dipertanggungjawabkan ya, Bang. Iya. Jangan viral negatif. Negatif. Ya, itu maksudnya. Jadi oke, mari kita bersama-sama setelah generasi milenial dan gereja juga sudah ambil bagian, memberikan ruang kepada generasi untuk belajar tagani. Waduh, sangat bangga sekali. Ya. Itulah kerinduan Abang ya. Iya, betul. Semoga tetap terus eksis musik tradisi kita ini, Bang. Amin. Terutama Abang tetap semangat terus. Siap. Di dalam, terutama ya gimana ya, mendedikasikan diri untuk membuat generasi-generasi yang baru lah ya Bang ya. Terutama yang tidak lupa dengan nilai-nilai luhur tadi kan. Banyak hal yang Abang bisa teruskan ya. Dan legasikan lagi lah. Terima kasih banyak nih Bang Ardoni untuk waktunya ya Bang ya. Sehat selalu Bang, sukses. Amin. Horas Bang Ardoni. Siap.